Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu para siswa sekalian. Hari ini kita akan mengadakan pembahasan soal latihan yang kemarin. Baik, akan segera kita mulai pembahasan soalnya. Untuk soal yang pertama, jadi ada pernyataan faktor intern, jadi faktor yang berasal dari dalam yang menyebabkan lahirnya nasionalisme Indonesia ditunjukkan oleh nomor berapa. Jadi bisa dilihat di sana, yang dari dalam itu adalah nomor 1, 2, dan 3. Jadi yang dari dalam itu adalah nomor 1, 2, dan 3. Yang 4 dan 5 itu adalah dari luar, ya, faktor dari luar. Baik, soal yang kedua. Semula pergerakan nasional Indonesia bersifat moderat, kemudian menjadi radikal. Hal ini disebabkan oleh, jadi berubahnya sifat moderat itu menjadi radikal karena saat itu sikap dari pemerintah Hindia Belanda itu sangat keras, ya. Karena tekanan yang sangat keras, akhirnya kita menjadi lebih radikal. Baik, sudah terjawab. Nomor berikutnya. Sultan Agung dalam upaya mengokohkan kekuasaan Mataram adalah mengadakan serangan ke Batavia. Jadi 2 kali Sultan Agung, ya, Raja Mataram itu menyerang Batavia, tapi mengalami kegagalan, yaitu pada tahun 1628 dan 1629. Jadi yang C, ya. Baik, siapakah nama putra Sultan Ageng Tirtayasa yang membantu Belanda dan melawan ayahnya? Jadi ini contoh yang tidak perlu ditiru, ya, seorang anak yang durhaka. Jadi namanya adalah Sultan Haji, ya, putra dari Sultan Banten atau Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, lanjutnya kita lihat gambar ini. Nah, ini cirinya sangat khas sekali dan juga ada julukannya. Ayam jantan dari timur adalah julukan dari tokoh yang bernama Sultan Hasanuddin, ya. Ayam jantan dari timur adalah julukan dari Sultan Hasanuddin. Berikutnya, Raden Mas Said diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro ke-1. Pernyataan tersebut adalah isi dari perjanjian. Nah, ini adalah perjanjian yang membagi Mataram menjadi beberapa bagian, ya. Jadi ini adalah isi dari perjanjian Salatiga, ya, Salatiga, yang itu membagi Mataram, ya, untuk Jogja itu dibagi 2, yaitu Kasultanan dan Pakualaman, sedangkan di Solo dibagi 2, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. Sedangkan untuk Mangkunegaran nanti adipatinya yang pertama adalah Arya Mangkunegara I, ya, itu sebagai penguasa dari Mangkunegaran. Berikutnya, perang Diponegoro, penyebab khususnya adalah, jadi ada sebab khusus dan sebab umum. Untuk sebab khususnya adalah, ya, Belanda membangun jalan kereta api yang melewati tanah leluhur Pangeran Diponegoro. Bagus. Baik, kita lanjut. Ya, perjanjian yang mengakhiri perlawanan, ya, Pangeran Mangkubumi, ya, itu namanya perjanjian Giyanti, itu adalah 1775, ya, 1775. Coba kita cek dulu, ya, kita cek dulu apakah betul. 1770. Coba kita lihat dulu, ya. Nah, di sini. Ya, 1775 adalah perjanjian Giyanti, ya, perjanjian Giyanti. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Perhatikan gambar tokoh berikut ini. Ini adalah tokoh yang sangat terkenal dengan ciri khasnya memakai semacam apa itu, ya, kayak ikat, ya. Ikat ini model dari Madura, ya. Jadi adalah Untung Suropati, ya, Untung Suropati, ini adalah tokohnya. Berikutnya, hukum yang berisi hak Raja Bali untuk menawan dan menguasai kapal yang masuk di wilayahnya disebut dengan, ya, betul, hukum tawan karang, ya.
tawan karang ya, tawan karang. Tawan itu menawan, karang itu ya kapal yang terdampar gitu ya di perairan Bali, itu akan dikuasai oleh raja yang ada di wilayah itu. Strategi pergerakan radikal adalah menempuh cara ya. Jadi kalau radikal itu mereka menggunakan kekuatan yang keras gitu ya. Jadi dengan menentang dengan keras pemerintah kolonial Belanda. Ya, itu jawabannya. Berikutnya ada data organisasi pergerakan yang menempuh strategi pergerakan radikal non kooperatif ya. Jadi yang radikal ya, tidak bekerja sama dengan Belanda adalah ya Perhimpunan Indonesia, PNI dan Parindra ya. 1, 2. Oh, Parindra bukan ya. Kita lihat dulu ya di jawabannya, kita lihat dulu aja ya di kuncinya. Kita lihat dulu di kuncinya. Mana ya? Oh ya. 1, 2 dan 4 ya. 1, 2 dan 4. Baik. Sudah terjawab. Berikutnya, munculnya counter pelajar menjadi salah satu faktor munculnya nasionalisme karena ya ingat, biasanya jawaban yang panjang itu yang benar ya, tapi nggak mesti, tapi biasanya benar. Jadi ini kebetulan ini benar ya, jadi yang A ya. Berikutnya di bawah ini adalah faktor eksternal ya, ingat tadi yang internal. Kalau yang eksternal itu adalah yang bukan ya, yang bukan faktor eksternal berarti yang dari dalam, yaitu munculnya golongan terpelajar. Baik. Berikutnya yang bukan merupakan tahap perkembangan nasionalisme pada masa penjajahan adalah yang bukan ya, ingat di PPT saya sudah ada di sana, yaitu tahap nasionalisme moderat. Oke. Berikutnya, perhatikan gambar berikut ini adalah tokoh-tokoh ya, inilah namanya 3 serangkai. Ada Ki Hajar Dewantoro, ada Dr. Cipto dan Dowes Dekker ya, yaitu tokoh dari Indis Party. Ingat ya, Indis Party adalah partai politik pertama di Indonesia, itu faktanya. Berikutnya, organisasi yang muncul pada periode nasionalisme politik adalah ya Gerakan Pemuda ya, Gerakan Pemuda. Kalau PKI itu pada masa radikal ya, Budi Utomo itu pada masa awal ya, pada masa awal. Berikutnya, Sarekat Islam adalah organisasi pergerakan nasional yang berasaskan Islam. Kemunculannya diawali dengan dibentuknya Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911 oleh Kiai Haji Samanhudi di Laweyan, Solo. Ya. Baik, berikutnya dari organisasi dia terkenal karena mempelopori aksi mogok buruh, bahkan melancarkan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah kolonial. Adalah ya PKI ya, itu yang organisasi radikal. Yang terakhir ya, ini soal yang terakhir, tokoh Belanda yang melandasi munculnya politik etis adalah Van Deventer. Van Deventer ya, itu tokohnya. Ingat, dia mengeluarkan namanya politik etis, yaitu irigasi, edukasi dan imigrasi ya. Saya kira itu untuk pembahasannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.